Bilangan 31. Bentar, Bu. Oke, bilangan 31 ya. Ayat 1, pembalasan kepada orang Midian. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Ayat 4, dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Ayat kelima, demikianlah diserahkan dari kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Amin. Ayat 6, lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang. 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pineas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang Dibayar, mati, dibayar selain enggak? orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Dan segala kota kediaman serta segala tempat berkemah mereka dibakar. Amin. Kak Harmoni di unmute. Suaranya kok nggak dengar ya? Pada Suaranya dengar nggak memang nggak ada. suaranya? Nggak dengar Bu suaranya. Harmoni suaranya kali, earpiece-nya pakai earphone kali. Hmm, Udah keluar. nggak kedengeran. Deketin dikit, Bu. Atau pakai earphone ya? Ibu pakai earphone nggak? Nggak. Ya udah. Lah, kok nggak Ah, bisa ya? nih, Nah, ini. itu bisa. Nah, itu bisa. Udah deh. Oh Sudah, iya iya lanjut. iya. Lanjut, ayat 11. Oh iya. Bentar. Ah, balik lagi dah. Bilangan 31 ayat 11. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu. Dan dibawalah orang-orang tawanan dan jarahan itu kepada Musa dan Iman Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata, kepada mereka kamu biarkankah semua perempuan hidup? Amin. 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. 18. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. 19. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Kamu sendiri dan orang-orang tawananmu. 20. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Amin.
Bu Elizabeth, di-unmute. Di-unmute, Bu. Ya. Ayat yang ke-21. Lalu berkatalah Imam Eliezer kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih, dan timah hitam. Segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan dari air. Sampai berapa, Bu? 24. 25 sampai 25. Lagi pula kamu harus menyuci pakaianmu pada hari yang ke-7, supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Yang ke-25, mengenai jarahan Tuhan, berfirmanlah kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya. Amin. 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 Ayat 26, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. 27, lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. 29, dari yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. 30, tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan. Lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Amin. Ayat 31 sampai 35. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 32. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba. 33. Dan 72.000 ekor lembu. 34. Dan 61.000 ekor keledai. 35. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki disuruhnya 32.000 orang. Amin. Seluruhnya. Maaf, saya ulang ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Amin. Ayat 36, yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. 37, jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Ayat 38, lembu-lembu 36.000 ekor, jadi upetinya bagi Tuhan dan ada 72 ekor. Ayat 39, keledai 30.500 ekor, jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. 40, dan orang-orang 16.000 orang, jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Amin. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 42, yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu. 43, yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu, domba-domba 337.500 ekor. 44, lembu-lembu 36.000 ekor. 45,
keledai 30.500 ekor. Amin. Ling-ling. Ibu Eka enggak, Bu? Nanti Ling-ling dulu. Baru Bu Eka. Oke. Berarti 46 ya. Ya. 46. Dan orang-orang 16.000 orang, lalu Musa mengambil dari yang setengah ayat 47, lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain, itu satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari hewan. Kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 48, lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100 kepada Musa. Ayat 49, serta berkata kepadanya, hamba-hambamu telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Ayat 50, sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin materai, anting-anting, dan kerongsang untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Amin. 51, maka Musa dan Imam Eliezer menerima dari mereka emas itu, yaitu barang-barang tempaan. 52, dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ada 16.750 sikal beratnya. 53, tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. 54, setelah Musa dan Imam Eliezer menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, maka mereka membawa ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Penyerahan daerah sebelum timur Sungai Yordan. Pasal 32. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Amin. Bu Sandra, ayat 2. Ayat 2, pasal 32. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer dan para pemimpin umat itu. 3, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Hesibon, Ale, Sebam, Nebo, dan Beon. 4, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. 5, lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Amin. 6, Bu, sampai 6. Oh, ya, 6. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Amin. Dewi. Oke, ayat 7. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kadesi Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Ayat 9. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri, dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ayat 10, maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah. Ayat 11, bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan
dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Amin. Ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. 13. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat orang menggembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. 14. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. 15. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. 16. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Amin. Bu Yohana. Ya, 17. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu, anak-anak yang berkubuh oleh karena penduduk negeri ini. 18. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. 19. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana. Dan seterusnya, apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini, di sebelah timur. 20. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, 21, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberang sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya. Amin. 22. Sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. 23. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. 24. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. 25. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Amin. Bu Harmoni di unmute. Ayat 27. Di unmute. Ayat 27 ya. Iya. Bilangan 32 ayat 27. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang seperti yang dikatakan Tuanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan ini. Amin. 33. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og,
Raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu dengan daerah-daerah setiap kota itu. 34. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aroer. 35. Atarot, Sofan, Yaezer, Yokbeha. 36. Bet Nimra, Bet Haran sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. 37. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesibon, Eleale, Kiryataim. Amin. Bu Eli, di unmute Bu. Bu Eli di unmute. Ya, ayat yang ke-38. Nebo, Baal, Meon dengan menggantikan nama-namanya dan Simba, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka. 39. Bani Makhir bin Manasya pergi ke Gilead. Mereka merebutnya dan menghalau orang Amor yang ada di sana. Lalu Musa memberi Gilead kepada Mahrin bin Manasya dan diamlah ia di sana. 41. Yahir anak Manasya pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hamot Yair. 42. Nabot pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menemaninya Nobah menurut namanya sendiri. Amin. Bilangan 33 ayat 1. Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. 2. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Ayat 3. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Ayat 4, sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. 5, berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Amin. Bilangan 33 ayat 6-10, demikian firman Tuhan. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. 7. Mereka berangkat dari Etam lalu kembali ke Pihariot yang di depan Baal Jopan. Kemudian berkemah di tentangan Migdol. 8. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. 9. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. 10. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Amin. Ayat 11, mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. 12, mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dovka. Ayat 13, mereka berangkat dari Dovka lalu berkemah di Alus. 14, mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Ayat 15, mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sirial. Amin. Sinai. Kan? Ayat Udah pernah 16. lagi. Sinai. Ayat 16. Mereka berangkat dari padang gurun Dia sendiri Sinai. salah ngomong. Ayat 16. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa.
17. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Hazerot. 18. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. 19. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Ayat 20. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Amin. Ayat 21, mereka berangkat dari Libnah, lalu berkemah di Risah. Ayat 22, mereka berangkat dari Risah, lalu berkemah di Kehelata. Ayat 23, mereka berangkat dari Kehelata, lalu berkemah di Harsyafer. Ayat 24, mereka berangkat dari Harsyafer, lalu berangkat berkemah di Harada. 25, mereka berangkat di Harada, lalu berkemah di Makhelot. Amin. 26. Mereka berangkat dari Makhelot, lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat, lalu berkemah di Tarah. 28. Mereka berangkat dari Tarah, lalu berkemah di Mitka. 29. Mereka berangkat dari Mitka, lalu berkemah di Hasmona. 30. Mereka berangkat dari Hasmona, lalu berkemah di Maserot. Amin. Ayat 31, mereka berangkat dari Moserot, lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan, lalu berkemah di Horgidgad. Mereka berangkat dari Horgidgad, lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata, lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona, lalu berkemah di Ezion Geber. Amin. Ayat 36, Bu Dewi. Aku ya. 36. Mereka berangkat dari Ezron Geber, lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kadesh. 37. Mereka berangkat dari Kadeshi, lalu berkemah di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. 38. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan. Dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. 39. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. 40. Pada waktu itu Raja negeri Arad orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb, di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Amin. Baik, Ibu Elisa bisa disambung bilangan 33 ayat 41 sampai 45. Di unmute, Bu. Oke. 41 sampai berapa, Bu? 45. 45, oke. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Salmona. Mereka berangkat dari Salmona lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu lalu berkemah di Dibon. Amin. 46 sampai 50. Mereka berangkat dari Dibon, Gad, lalu berkemah di Almon di Plataim. 47. Mereka berangkat dari Almon di Plataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. 48. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. 49. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? 50. Tuhan berfirman kepada Musa di daratan Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Amin. Di unmute Bu Yohana, nggak dengar. Oke. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan. 52, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu
dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. 53. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu lah kuberikan negeri itu untuk diduduki. 54. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing, itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusakamu itu. 55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Aku habisin aja ya. 56. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ibu. Kita sudah selesai membaca 3 pasal. Kita akan mendengarkan lagu renungan untuk minta arahan Roh Kudus. Rema apa yang Roh Kudus tanamkan pada kita untuk siap kita sharing.
Baik Ibu-ibu, kita sudah membaca dan tadi kita sudah merenung. Apakah ada yang mau sharing rema dari pembacaan dari 30 sampai 33 ini? Dipersilahkan. Maaf, maksudnya 31 sampai 33. Shalom, Sofi. Silakan sebagai pembuka. Oke, Sofi dulu ya. Ya. Apa ini? Tadi baca saya saya sih sebenarnya nggak terlalu spesifik banget dapat rema, cuma dari pasal 31 ini kayak Sofi diingatkan untuk eh, apa ya? Dari pasal 31 keseluruhan itu kayak Sofi itu kayak diingetin untuk menjadi ikut perang perang rohani yang saat ini sedang Sofi ya, yang sedang Sofi pergumulkan gitu. Kemarin itu sempat ikut SPS tentang penginjilan dan mungkin dari Rema yang pasal 31 ini saya kayak dapat oh ternyata perang saya itu tentang penginjilan terhadap anak-anak saya gitu. Gimana saya harus berperang itu di sini kayak mengajarkan kita itu harus menjadi orang yang taat perintahnya, kita nggak takut walaupun kita orang kecil gitu kan. Nah, dari sini kayak Sofi punya kekuatan walaupun Sofi cuma sendiri, ibarat kata cuma di sini sendiri, tapi di sini Sofi membaca itu kayak dapat amanat, nggak usah takut walaupun kamu orang yang kecil dan mungkin mereka orang-orang yang besar, Tuhan perlengkapi peperanganmu dengan mungkin lebih ke apa ya perang rohani untuk menginjili ke anak-anak ketiga anak Sofi itu yang sekarang menjadi perperangan rohani Sofi untuk menginjilin mereka. Itu aja sih yang Sofi dapat dari pasal 31 ini. Untuk Ya, makasih ininya ya. agak besar atau agak banyak jadi agak lupa. Nah, Itu aja Bu Joli, terima kasih. Jadi tugasnya Sofi adalah menginjili anak ya, mengenalkan Tuhan sejak di usia saat ini kepada Tuhan ya. Terima kasih Sofi. Ada yang Amin. lain? Maju. Lanjut, Bu Sandra. Enggak, saya cuma ngomentarin aja Sofi maju dari Maju terus. Tuhan udah berbicara langsung di ayat ini. Bu Semangat Harmoni. Sofi. Bu Harmoni mau memberi rema. Bu Elizabeth memberi petuah-petuah terkait dengan ayat yang kita baca, boleh. Apa Iya, ya? Bu. Harmoni, Harmoni nih ya, udah unmute. Silakan. Saya nggak, ini lagi perang, saya ini lagi apa? Itu si suami lagi kesakitan lagi, makanya close lagi nggak tahu tuh. Jadi saya cuman sedikit kalau kita berperang itu, contohnya berperang melawan setan-setan pasti ada jarahan-jarahannya, ada upahnya lah. Tapi ayatnya tadi saya lagi nyari-nyari, suaminya lagi ini lagi. Memang berperang di hidup kita ini kita harus setiap hari berperang. Kalau enggak kita mati gitu kata pernah saya dengar kok Bapak Yo. Jadi memang hari-hari kita harus perang. Saya lagi baca gini juga lagi perang. Nah itulah perang pasti ada upahnya dikasih Tuhan. Tadi lagi-lagi nyari ayatnya tadi itu. Kayaknya terus saya dapat rema tadi. Ibu, suaranya kok pelan atau saya sendiri yang ngerasain pelan ya? Yang lain gimana? Apa handphone Ya, saya ini nggak pelan. Memang pelan. Ini udah benar, ini udah benar Ini ya. udah harusan bisa tadi nggak ada. Oh, saya tutup itunya apa namanya itu? Alah. Pantes suaranya tadi kurang jelas. Orang Ayo lagi Bu, lanjut Bu, kurus juga lanjut. sih. Aduh. Jadi memang hari-hari kita harus berperang seperti Israel, ternyata juga harus berperang dan taat gitu. Tadi saya baca apa bilangan 32 ayat 11 apa tadi itu. Memang kita harus taat gitu. Kalau nggak taat kita juga harus dihukum gitu di hidup kita ini. Jadi taat sama perintah Tuhan begitulah. Ini kasarnya saya nggak terlalu konsen juga, tapi itulah yang bisa saya utarakan sedikit. Terima kasih. Aduh. Baik, terima kasih Bu Harmoni ya. Kita memang setiap hari berperang ya. Jadi jangan lupa yang di Efesus
Ayat Efesus Iya. itu ya perlengkapan rohani kita harus terus kita kenakan. Mulai dari pagi kita bangun sampai nanti malam kita mau tidur. Ya, jangan lengah. Baik, terima kasih Bu Harmoni. Ada lagi yang mau sharing? Aku. Lia, oke. Spotlight. Tadi pagi semalam dapat kabar dari rumah sakit, abang iparku kan lagi di ICU ya, lagi kritis lah. Udah dicoba doa dari 2 minggu sebelumnya sama tim Bogor, sama Ibu Yo, sama sama Ibu Yo, sama tante, kok tante sih, Ibu Vero. Ibu Vero. Lalu tadi malam dikasih kabar bahwa padahal sudah masuk rawat inap tapi drop lagi. Ternyata ketika menjalani transfusi darah, abang iparku ini dia seperti nggak mau diobatin lagi gitu. Jadi aku bacanya nih kayaknya nyambung ke bilangan yang 32. Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka jalan itu ya aku artiinnya begini nggak ya kira-kira, ketika keluarganya sudah berupaya keras berusaha untuk si bapak ini sembuh, tetapi bapak ini seperti sudah pasrah, apalagi ketika aku berdoa tadinya nggak mau komunikasi sama siapapun karena dia panik, semua orang nangis, mungkin dia jadi panik, dia ketakutan ya. Nah, kan aku datang, hari itu kebetulan aku datang, ada waktu, doain dia, nyanyiin dia di telinganya, karena saat itu masih di ICU ya, jadi entah kenapa juga, ajaib juga, boleh kita masuk berdua, anaknya sama aku masuk. Jadi aku berdoa, bernyanyi sama dia tuh, dia keluar air mata terus. Keluar air mata terus, ini setelah 3 hari setelah didoakan sama Ibu Yo sama Kak Vero, itu dia keluar darah, pokoknya dibuang semua penyakit-penyakitnya, kita imanin itu. Karena setelah itu dia baru bisa komunikasi. Tadinya nggak mau komunikasi sama sekali. Jadi mungkin sakitnya benar-benar sudah dibuang ya sesuai dengan doa ya. Nah, 2 hari kemudian aku datang ke sana, nyanyi-nyanyi bersama dia, dia senang, dia tangannya dia mau pegang. Padahal kan orang Batak tuh pantang ya, suami kakak kita pegangan sama kita gitu kan sebenarnya kan nggak boleh ya. Tapi hari itu aku pikir, dia siapa lagi yang menghibur dia gitu, karena semuanya tuh panik gitu kan. Nah, setelah itu 3 hari aku nggak ke sana, dapat kabar lagi bahwa dia sudah tidak mau diobatin dan dokter pun di rumah sakit itu sudah nyerah gitu. Jadi terus aku bilang ini ibu, ini bapak ini udah nggak mau diobatin. Aku bilang nggak tahu kata-kata itu keluar berani dari mana. Padahal sebelumnya tadi pagi ibu ya udah bilangin sama aku, semangatin terus, nasehatin anak-anaknya, bla 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 gitu deh ya Bu Yo ya. Terus aku nasehatin anak-anaknya, ternyata anaknya juga nggak mau terima ya kan. Di sini yang dibilang Tuhan buka jalan, waktu Musa nggak kasih izin ke 2 orang, apa sih tadi aku baca ya, 2 orang itu untuk ke tanah yang itu ya, ke tanah yang subur apa gitu. Nah ini juga anaknya nih nggak mau izinin, bapaknya tuh udah ikhlas gitu loh. Jadi problemnya aku lihat bukannya ke bapaknya lagi nih, problemnya tuh ke anaknya yang nggak mau terima apa yang Tuhan tentukan gitu, Tuhan kasih itu. Jadi di sini kita lihat bahwa dalam kehidupan itu memang kita harus taat, kayak tadi Ibu Harmoni bilang. Kita harus taat apapun itu. Sebab kalau enggak kita akan menyakiti diri kita sendiri. Sesakit apapun itu memang tidak ada yang milik. Tuhan yang punya semua itu. Jadi sini aku bisa ngerasain sakitnya anak-anak ini belum rela kehilangan bapaknya, padahal bapaknya sendiri tuh udah nggak mau. Bayangin lagi transfusi darah tuh dicopotin Bu Yo tadi yang habis kita teleponan tuh. Tuh dicopotin sama dia, jadi darah tuh sembur kemana-mana gitu loh. Kan itu kan dokter juga kan bagaimana ya mau ngobatin orang yang nggak mau diobatin seperti itu. Itu kan benar-benar peperangan rohani ya buat bagi keluarganya ya. Jadi tadi aku nguatin anaknya aja yang mewakili nih, anaknya yang paling marah nih yang namanya Melisa nih, paling nggak mau kehilangan bapaknya, dan dia lampiasin itu ke ibunya. Ya, kredit deh tuh jadinya kan. Akhirnya ya sudah, tadi udah mulai tenang. Aku bilang, semakin kamu marah, semakin Tuhan nggak sayang sama kamu.
bahwa kamu melawan apa yang jadi kehendak Tuhan dan kamu juga melawan papamu yang sudah menyerah gitu loh. Di situ. Jadi begitu Kak Joli, kira-kira berarti memang itulah Tuhan memang apa namanya bahwa kita harus taat apapun, mau apapun kita berencana maupun apa kita mau berusaha, tetap Tuhan yang punya kehendak. Iya, Gitu. benar ya. Jadi Iya, hidup matinya kita juga di tangan Tuhan ya. Jadi memang iya, apapun itu kita harus siap ikhlas gitu ya, bahwa hidup kita 100% Tuhan yang pegang kendali. Baik Ibu-ibu, ada lagi yang mau share? oh, iya, terima kasih ya Ibu Yo udah dampingin terus. Nggak apa-apa Lia. Sekarang waktunya Lia yang Ya, maju untuk keluarga. amin, amin. Oke, aku bagi ya Bu Joli. Yuk. Dari sebenarnya dari ayat 32, 33 sampai 34 itu satu rangkumannya ketika di ayat 33 yang 50. Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Karena kan 32, 33 perjalanan ya merebut sampai kepada tanah Kanaan. Dari mulai mereka berperang, awalnya kan mereka kalah ya waktu kemarin ya. Kita tahu kan ada yang dicuri ya, ada yang mencuri milik pusaka, jarahan ya. Di situ mereka belajar dan meninggalnya iman Harun di ayat 33, ayat 38, dan akhirnya sampai ke ayat 50 ini. Dari 50 sampai 56 ini kuncinya sebenarnya, kunci yang Tuhan kasih dalam kemenangan. Dia bilang kan, Tuhan bilang kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan semua batu berukir. Nah, bicara batu berukir itu berhala pasti. Ya, kan soalnya di ayat yang kalau kita lihat ya, tadi saya lihat di ayat dia sebut tentang pelor. Pelor itu berhala yang ada nih di ayat 31:16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor. Peor itu berhala. Jadi itu batu-batu berhala sepertinya yang dimusnahkan ya. Jadi semua harus dibuang, batu berukir, harus akan membinasakan segala patung tuangan. Patung tuangan kan mungkin membuat bentuk-bentuk ini ya, binatang atau apa gitu kan. Dan dia bilang sampai memusnahkan segala bukit pengorbanan tuh. Sampai tempat bersembayangnya kayaknya. Tempat mereka mengadakan upacara itu harus semua dibinasakan. Terus 53 haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana. Nah ini bicara kita juga. Ketika kita sudah membuang semua masa lalu, kenajisan kita, pelanggaran kita, dosa kita, kutuk kita, harus kita duduki. Artinya kita harus menduduki dengan kaki kita sudah injek musuh kita itu. Kita harus menang di atas segalanya itu. Jadi Tuhan ingetin kuncinya di sini sebenarnya ya. Terus kamu haruslah membagi negeri ini sebagai milik pusaka dengan memberi tuh, dengan membuang undi. Jadi Tuhan itu adil kan kata ya. Nggak sembarangan Tuhan si manusia itu bangsa itu milih kan. Lu yang kanan gue yang kiri gitu kan. Enggak kan. Ada undinya gitu loh. Jadi berbicara Tuhan itu adil. Tuhan itu setia ya. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk dari negeri ini depanmu, lihat. Maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu. Kan ya ayat tentang selumbar ya. Duri dalam daging sebenarnya. Kalau ada sesuatu di sini kan kayaknya ngeganjel ya, nggak enak ya. Mata kita ngeliat ganjelan aja. Aduh ini kok ada ganjelan aja. Jadi itu maksudnya Tuhan. Kalau kita tidak, kalau bangsa Israel tidak menurut memusnahkan, jadi ganjelan buat mereka di kemudian hari. Dan dia bilang itu, maka akan, dia bilang pokoknya seperti duri yang menusuk lambungmu. Bayangin ya, kita makan duri aja nyampe sini sakit ya, ke lambung ya, gitu loh, ya kan? Dan mereka akan menyesatkan kamu. Nah, itu loh. Jadi, ketika kita sudah memang mengakui Tuhan dalam hidup kita, kita harus belajar hidup kudus dan yang dibilang Tuhan itu benar ya. Pergaulan itu yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Ini seperti bahasa saya lagi diingatkan Tuhan, musnahin semua berhala dalam hidup kita. Bakar semuanya. Jangan sampai jadi duri dalam daging juga buat kita. Itu berbicara hidup kita juga sih, yang aku dapat dari kehidupan ini ya. Kita sudah berjuang seperti bangsa Israel nih. Dari nggak ngerti, sampai masuk tanah perjanjian, sampai kita diberkati.
Tapi jangan sampai kehidupan kita juga tidak baik dan kita harus buang semua itu dalam hidup kita ya. Berhala kita, mungkin berhala kita tanpa kita sadar, kita nggak ada waktu, sibuk sendiri, ya kan? Jadi kita kotanya, aduh sibuk, ya, sibuk. Padahal itu berhala tanpa sadar pada zaman sekarang. Ya puji syukur kayak Lia kan sekarang udah ambil bagian dalam melayani keluarga. Karena memang udah harusnya gitu loh. Jadi Lia bisa membuang berhala itu ke rumah keluarga. Percaya sama Lia, dia lagi sibuk itu. Ngatur rumah, ngatur cucu, ngatur semuanya. Bener gak Lia? Tapi Lia mau ambil bagian. Betul. Karena itulah ketika Tuhan mau kita seperti itu. Jadi Sofi juga ya Sofi. Berharap Sofi dan nextnya itu bisa nginjil terus gitu loh. Nah, berhala itu kita buang. Itu kita apa yang menjadi penghalang kita, kecewa kita, kebencian kita, kepahitan kita, semua amarah apapun harus dibuang supaya jangan ada di ujung mata kita ini nempel gitu. Jadi kita melihat sesuatu yang di luar sana sebenarnya bagus ya. Gara-gara ini nggak kelihatan Ibu Joli kan? Gara-gara selumpal di sini kan kita nggak bisa lihat yang bagus. Yang kita lihat kan separoh gitu. Itu aja sih yang saya dapat. Jadi ya, kita harus jadi bangsa Israel yang jangan sampai bangsa Israel yang tidak kenal Tuhan benar-benar ya. Sayang 40 tahun muter-muter kalau ketemu jalannya pada cepat sedikit gitu kan. Hanya karena kita bersungut, kita nggak mau jaga kekudusan, kita nggak mau tahu isi hati Tuhan dan gitu. Mulai sekarang ayo kita sama-sama bangkit, melangkah menuju ke tanah Kanaan. Kalau udah berarti bacaan kita baca udah nyampe nih, berarti kita imanin ya. Kalau kita sudah nyampe di tanah Kanaan sekarang, kita semua ini gitu loh. Kan kita ikuti perjalanan bangsa Israel. Jadi hari ini deklarasi sudah nyampe tanah Kanaan, kita harus berbuat yang baik. Jangan sampai kita mundur lagi. Oke? God bless. Terima kasih Bu Yohana ya. Rasanya sudah lengkap ya Ibu-ibu ya. Tadi diborong sama Bu Yohana ya. Jaga hidup kekudusan kita dengan cara apa? Tadi sudah dibilang bergaulah dengan komunitas yang benar ya. Jangan setelah kita baca Alkitab terus balik lagi ke kumpulan ibu-ibu yang hobinya menggosip ya kan. Berarti sama aja. Di sini hanya basa-basi, nyampe ke sana apa jadinya ya. Jadi bergaul dengan komunitas yang benar, yaitu ini tadi komunitas yang membangun gitu ya. Kita disupport oleh sistem yang benar juga, yaitu apa tadi? Mengenali isi hati itu dengan cara sama-sama kita membaca Alkitab ini gitu ya. Jadi kalau kita mau hidup benar, kita mau imannya dibawa naik terus, bergaulah dengan komunitas yang benar, membaca isi hati Tuhan melalui firman-Nya seperti itu. Dan jangan lupa juga pelayanan. Jadi kita sudah belajar ini, belajar itu, terus kita simpen sendiri. Gimana mau berkembang? Ya, bagaimana iman bisa bertumbuh? Kita tetap harus melakukan yang namanya pelayanan. Kayak Sofi tadi sudah luar biasa. Dia melakukan pelayanan terhadap anak-anaknya. Gitu ya, menginjili anak itu juga pelayanan. Seperti itu ya. Jadi saya percaya setiap ibu-ibu di sini juga punya pelayanan real di dalam kehidupan nyatanya sehari-hari. Karena itu adalah salah satu cara kita juga membangun iman kita supaya bertumbuh seperti itu. Ada ibu-ibu lain yang mau sharing? Mungkin Ibu Elizabeth? Nggak dengar. Ibu Elizabeth, ini ibu istri pendeta ini. Jadi kita Aduh, Ibu Joli itu aduh, jadi malu aku. Waktunya kurang berapa menit, Ibu? Terbatas atau? nggak, Ibu mau sharing? Banyak Bu, banyak. Silakan Bu, Ibu mau sharing kesaksian juga boleh terkait dengan Ya, firman saya kita. hanya mau bersaksi saja. Eh, Sampai hari ini memang kami itu masih terus berjuang. Berjuang untuk saya pribadi, maksudnya supaya saya ini bisa menjadi yang sungguh-sungguh setia sampai pulang ke rumah Bapak gitu. Eh, yang kami akan saksikan begini, Bu. Kemarin kan HP ku rusak. Terus aku bawa ke counter. Setelah itu bla 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 counter mengatakan eh karena saya ingin jelas ini biasanya kan memang saya tidak suka pakai handset. Ini karena tadi pas kebenaran ada cucu tak suruh matikan TV nggak mau, terus saya dikasih handset gitu. Padahal saya nggak suka gitu. Terus supaya suara HP saya tuh kenceng gitu. Setelah
Setelah pagi saya bawa ke counter, sore aku ambil, counter bilang, Ibu, ini harus 3-4 hari, tinggal dulu, nanti saya pesan bla 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 gini tuh. Kebetulan yang ngambil itu bapak bilang, aduh sorry ini mau Zoom. Kebetulan hari Selasa itu kemarin Selasa, mau mau dipakai Zoom. Ya sudah besok aja ini diambil. Yang penting ini masih bisa ada suara. Setelah sudah sudah diambil bapak, ternyata SIM card-nya itu dari awal itu tidak dimasukkan gitu, tidak dimasukkan. Tetapi karena di rumah kan pakai WiFi, kan bisa. Terus saya kan ya santai gitu, saya santai, saya jadinya Bu Joli tahu ini posisi saya di Bali Bu. Saya mau berangkat, saya mau berangkat jam 1 tuh saya harus berangkat gitu. Saya kan udah cek, saya pagi itu udah hari Rabu itu saya sudah SMS sama eh, fasilitator atau ketua kelompok saya ada di sini ya. Ibu tolong nanti saya kasih link. Saya kan santai Bu, saya pokoknya kepingin ikut PTM saya yang ketiga. Saya tenang gitu karena di rumah itu bisa kami pakai gitu. Setelah jam 4, oh kok belum masuk link. Jam 5 belum masuk link, jam 6, aduh kok muter terus. Ini apa? Terus, opa, punyamu ada ini enggak? Ada sinyal enggak? Ada. Punyaku kok enggak ada ya? Sampai di mana-mana itu enggak ada sinyal, Bu. Aduh, saya itu jadi gimana ini? Gimana saya diribut di dalam bis itu, Bu. Di dalam bis gimana sih Pak ini? Ya, pokoknya ribut gitu. Terus saya berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan masih mengizinkan saya untuk mengikuti SPS, saya gitu. Tuhan beri saya jalan keluar. Udah sampai setengah 8 sampai jam 8 Bu. Jadi muter terus ini gimana terus. Dan jam 8 udah aku tutup, berarti PTM saya udah selesai gitu. Aduh gimana? Terus dicek sama kenapa sih kok punyamu ini nggak bisa masuk ya? Aku pikir kan kota habis aku isi gitu, habis aku penuhi karena mau pergi gitu. Kok nggak bisa masuk? Terus setelah dicek sama apa? Oh iya maaf aku lupa gitu, lupa lupa memasukkan SIM card gitu. Aduh gimana tuh Opa? Terus aku gimana ini? Terus jadinya kan aku ini absen sekali PTM. Aduh gimana lu? Ya udahlah gitu. Terus begitu saya sampai tadi di sini kan sini ada WiFi gitu sampai di jam 11 barusan itu aku baru sampai begitu aku telepon sama sama ketua kelompok saya yang ada di sini aku telepon aku SMS aduh kok balasannya gini padahal saya itu pengen cerita ini lah ini supaya ibu saya maaf ya saya minta maaf saya sudah berjuang saya sudah kepingin mengikuti PTM tetapi kok belum bisa lah ini juga SIM card saya sampai hari ini belum masuk karena belum ada yang memasukkan jadi anak-anak semua kerja saya karena pakai WiFi saya jadi bisa masuk lah kenapa tadi saya telepon Kak Joli mau aku mau curhat seperti ini kok ternyata saya tadi masuk Kak Joli rapat lah terus inilah jadinya seperti ini ya saya hanya aduh Tuhan ampuni saya ternyata kalau memang Tuhan masih memperkenankan saya untuk mengikuti SPS supaya Tuhan berikan jalan keluar dan saya bisa menghubungi lagi ketua ketua kelompok saya saya bilang gitu ya itu Bu memang perjuangan itu memang saya sampai nangis di dalam bis karena sesuai dengan peraturan ya Bu peraturan sih boleh dibikin boleh di ini ya tapi bagaimana saya itu mau caranya mau eh, bicara dengan ketua kelompok saya ya karena ketua kelompok saya juga sibuk. Aduh Tuhan ampuni saya kalau memang memang ini harus seperti ini. Terus saya tadi ngecek apakah saya masih bisa mengikuti PTM yang ketiga ini dengan siapa gitu belum berhasil ya itulah Bu perjuangan saya. Saya itu sebetulnya ingin setia juga ingin selalu membaca ini bilangan tetapi kadang-kadang saya itu tidak terlalu aktif dengan HP, kadang-kadang saya tugas apa, nanti buka lu kok sudah lewat, begitulah. Begitu ibu-ibu, jadi ya memang perjuangan ini tidak berakhir di sini dan saya tetap akan setia dan tetap akan terus berjuang supaya saya sungguh-sungguh bisa dimampukan untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik, hanya itu. Terima Amin. kasih
Ibu Pasti, Bu. Elizabeth belum PTM-nya keberapa? Yang ketiga sebetulnya saya hari ini bisa Bu untuk PTM yang ketiga. 3 berarti yang makalah kedua ya, pelajaran kedua yang pertama ya? Iya, yang kemarin kan sebetulnya kelompok saya itu kemarin sore jam Iya, 6 iya, iya. tapi Kalau itu mau ikut saya besok, Bu. besok Ya. saya ada Bu, besok saya ada Ya di udah. kelompok saya. Nah, Kalau nanti, bisa hari nanti hari Bu Elizabeth bisa difasilitasi ya. Jadi nanti Bu Elizabeth bisa kontak ke ketua kelompoknya minta PTM di kelompok lain yang misalnya dilakukan hari ini atau besok pada saat Bu Elizabeth kosong. Jadi Bu Elizabeth tenang, nggak apa-apa. Ya ini Bu, pasti. aku mau ini Bu, ngasih ini aja. Saya kan pernah masuk ke kelompok 17. Lah itu kelompok 17 itu PTM-nya itu Senin sama Kamis lah. Hari ini tuh sebetulnya ada, cuma saya tuh nggak tahu linknya, nggak tahu nomornya ketua kelompoknya gitu lah. Saya itu, aduh siapa yang mau jawab? Tanya Kak Joli juga repot, tanya ke ketuaku juga. Ada tuh Bu di Ya. Bu Melda, Bu. Lia bukannya ini PTM ya, Lia? Kelompok Nah, ikut 17 Cornelia aja. Jam 7. Jam 7 bisa. Iya, ikut aja sama Lia, Cornelia tuh. Ntar kasih tahu Bu Juli. Tapi linknya belum dikasih. Linknya belum dikasih. Iya, itu ada di Bu Melda tuh ada tuh hari ini. Bu Lia punya nomorku ya, nanti di ini ya Bu Lia dikasih Iya. ya. Nanti aku kasih. Ya, tuh Bu Iya. Elizabeth kan, Aduh, apa yang seneng aku. menjadi kekhawatirannya Bu Elizabeth langsung dijawab sama Tuhan ya. Yang penting kita Iya, saya dari tenang, tadi apa. ya itu tadi cuma keluar masuk kamar gimana ini kemana? Soalnya di kalau di Bu Jane juga ada hari ini jam 6. Di Lia juga ada. Mending kalau mau di Lia lihat tuh, enak. Jam 7. Ya. Bu Lia Baik, tahu nomor Iya. HP saya. Elizabeth nanti bisa langsung sama Bu Lia ya. Baik, terima kasih Bu Iya. Elizabeth. Iya, Oke. iya Kak Joli. Sharingnya. Kak Joli, Ya. Kak Joli, saya ada acara ini. Nenek buyut kan nggak ada tapi diseririt gitu lah. Saya kan tetangga nggak ke Bali, jadi saya harus ke Bali. Iya, nanti kita ketemu orang tetanggaan di sebelah ya, Bu Elizabeth. Gampang. Nanti kita kontak-kontakan. Ya, baik. Makasih ya, Bu Elizabeth ya. Baik. Iya, terberkati. Baik, ada ibu-ibu lain. Saya lihat di sini ada 2 ibu baru. Mungkin ada baiknya untuk berkenalan ya, supaya kan ada tuh pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita bisa saling kenal dan sayang menyayangi, ada baiknya kita saling berkenalan ya. Ini ada Bu Elisa sama Ibu Joyce Tilaar. Bu Elisa sama Bu Joyce bisa berkenalan dulu kita. Mana ini Bu Joyce tadi? Bu siapa? Bu Joyce. Ya, silakan Bu Joyce. Ya, Shalom, selamat sore semua. Shalom. Nama saya Joyce Tilaar. Saya sudah berkeluarga dan punya anak 4. Saya tinggal di Bitung, tepatnya di Kelurahan Dua Saudara, di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi. Ya, di Manado. Oh, oke. Dapat linknya dari mana, Bu? Di grup, ada di grup. Dari astaga. Oke, Aku kasih Bu, ini grup PTM aku. Oh, dari Bu Bu Yohana. Ya, aku kasih. Tadi aku diajak nama ketua kelompok, boleh katanya untuk menambah. Memang harus belajar Alkitab. Iya. Selamat datang, Joyce. Baik, sekarang Ibu Elisa, silakan Bu berkenalan. Di unmute, Bu. Ibu. Biar kita saling kenal. Oke, sorry. Selamat sore Ibu-Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Elisa. Kebetulan saya berdomisilinya di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Senang sekali pada sore hari ini saya boleh diajak nih sama Bu Yohana tadi untuk bisa ikut kelompok ini baca Alkitab ya, Alkitab online. Oke, semoga ini juga bisa membangun saya untuk memberi kekuatan buat diri saya. Amin. Selamat datang Bu ya di komunitas perempuan membaca Alkitab online. Jadi di sini ibu-ibunya dengan senang hati menerima kedatangan ibu-ibu yang baru ya. Jadi jangan hanya satu kali ini datang. Jadi nanti kalau ada link, setiap ada kesempatan bergabunglah ya supaya kita sama-sama belajar
sharing rema dan saling menguatkan melalui rema-rema yang dibagikan ibu-ibu. Baik, ibu-ibu, rasanya sudah nggak ada lagi ya, nggak ada lagi sharing-sharing lagi. Kalau tidak ada, saya meminta tolong mana ini? Oh, Kak Ida untuk doa tutup. Yuk, silakan Ida. Oke, terima kasih Kak Joli. Mari kita sama-sama menutup ibadah pembacaan Alkitab kita sore hari ini. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, para ibu-ibu yang sudah membaca Alkitab siang hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami belajar, apa yang kami baca siang hari ini Tuhan, jangan berlalu dari setiap hati kami Tuhan, tapi biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di setiap hati kami, sehingga firman itu menjadi dasar dan kekuatan dalam setiap perjalanan hidup kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi Bapa. Biar semakin hari Tuhan kami selalu ada dalam habitat yang benar, kami jangan terlepas dari kasih dan pengharapan Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah besok hari Tuhan mempertemukan kami kembali dalam keadaan sehat dan keadaan yang penuh sukacita dan damai sejahtera Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.